Menikahi janda Ting-Ting. Bab 145. 1. Assalamualaikum, Ran. Waalaikumsalam, Kak. Gimana di sana, betah? Alhamdulillah. Maaf aku nelpon, di sana pasti udah malam kan? Iya. Santai aja, aku belum tidur kok. Kenapa, Kak? Aku cuma mau ngabarin. Aku ke rumah sakit, terus dokter bilang aku hamil, Ran. Hah? Rania berdiri dengan cepat. Kakak, hamil. Suara Rania yang cukup keras membuat Bu Nur mendekat. Keterkejutan juga dialami Arman, yang langsung menjatuhkan botol minumannya. Iya, aku nggak sadar kalau lagi hamil. Tolong jangan kasih tahu Mas Arman dulu, dia lagi fokus nyelesain kasus. Nanti biar aku yang telepon Masmu. Iya, Kak, ucap Rania sambil menatap Arman yang berdiri tepat di hadapannya. 2. Bang. Rania menurunkan ponsel yang sejak tadi menempel di telinga, sesaat setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut. Pura-pura nggak tahu aja ya. Aku keceplosan tadi. Kak Chelsea nggak mau ganggu tugas bareng Arman, katanya. Melihat Arman tercengang dengan mulut menganga, membuatnya Bu Nur segera mengusap-usap punggung Rania. Wes nggak apa-apa. Kok malah minta maaf? Ini kabar baik, Mbok ya ucapin selamat ke abangmu. Oh iya. Pandangannya kembali beralih ke sang kakak. Tersenyum sambil mengacungkan jari jempol tangan kanannya. Mantap Pak Kasat, nggak sia-sia buat proyek kandang sapi. Selamat ya Bang. Selamat ya, Nak, ujar Bu Nur. Masya Allah, dengar kabar ini rasanya ibu pengen langsung ketemu Chelsea. Tapi, ibu masih takut naik pesawat. Semoga dia di sana selalu dalam lindungan Allah. Setelah mengetahui fakta beberapa saat lalu, sampai detik ini Arman masih mematung dan membisu. Untuk ketiga kalinya, Chelsea mengadung di tengah masalah besar yang terjadi di sekeliling mereka. Ingatannya tiba-tiba kembali pada momen saat Chelsea keguguran karena stres. Saat itu, ia sedang melaksanakan tugas gabungan dengan TNI. Sekarang, mereka kembali terpisah oleh jarak dan waktu. Meski Chelsea menelpon Rania dengan keadaan tenang, tapi tidak ada jaminan wanita itu baik-baik saja. Hormon kehamilan, terkadang membuat seseorang lebih sensitif dan akhirnya berakhir stres. Hal itu pun mulai membuat Arman tidak tenang. Dan, Rusdi sudah datang. Suara Rizal di ambang pintu membuyarkan lamunan Arman. Tanpa mengatakan apapun, ia berbalik pergi meninggalkan dapur. Diikuti Rizal yang terus mengekorinya dari belakang. Di teras depan, Rusdi berdiri di samping badan mobil, menunggu komandannya keluar. Namun, ia terlihat sangat tidak bersemangat, hingga sejak tadi hanya menatap tanaman hias di hadapannya. Melihat kemunculan Arman, lagi-lagi Rusdi bergerak seperti siput. Membuka pintu mobil dan memberi hormat kepada komandannya itu saat langsung masuk tanpa mengatakan apapun. Rus, kamu yang nyetir ya? Rizal masih sempat-sempatnya mencolek pinggang rekannya itu. Dari tadi aku nungguin di sini loh. Sampai ngantuk. Kepalanya menoleh dengan malas kepada Rizal. Kalau kamu mau besok pulang tinggal nama, ya wes biar aku yang nyetir. Serem banget. Lagi kenapa sih? Tanpa menunggu jawaban, Rizal raih kunci mobil di tangan temannya itu dan segera masuk, duduk di belakang setir. Rusdi menyusul masuk saat mesin mobil dinyalakan. Duduk lemas di sebelah Rizal, sambil menyadarkan punggung. Sikap tengilnya benar-benar hilang, karena baru saja putus dengan Sofia, beberapa saat lalu. Selama perjalanan, beberapa kali Rizal melirik ke belakang dan ke samping. Satu pertanyaan pun mulai berputar dalam benaknya, apa yang sebenarnya terjadi sampai komandan dan rekannya terlihat sangat aneh malam ini. Arman terus menatap foto keluarga kecilnya yang ia jadikan wallpaper ponsel.
Rasa rindu pun menyeruak hingga ia mulai berandai-andai jika benar pintu kemana saja itu ada, ia ingin muncul di hadapan Chelsea sekarang juga. 3. Rose, Zal. Siap? Dan jawab keduanya secara bersamaan. Besok aku mau ke Mabes. Kalian tolong wakili aku ke kejaksaan. Siap. Selesai dengan ucapannya, Arman kembali menatap layar ponsel. Beberapa kali ia berniat untuk menelpon, tapi ia tahu saat ini, Chelsea masih tidak mau memberitahunya, karena tak ingin ia khawatir dan tidak fokus menyelesaikan tugas. Sesampainya di lokasi, Arman segera menghampiri salah seorang pimpinan dari satuan lain yang sudah menunggunya di dalam. Sementara 4 buahnya berjaga di depan bersama beberapa petugas lainnya. Di samping badan mobil, Rusdi bersandar sambil membakar ujung R*, di garis bawah sap hingga asap putih membumbung mencemari udara. Hal itu terus dilakukan berulang kali sembari meratapi keadaan. Rizal mencoba untuk membaca situasi saat memperhatikan ekspresi rekannya itu. Kamu, ada masalah sama keluargamu, atau sama Sofia? Udah lama kamu nggak ngerokok pas jam tugas begini. Dua-duanya. Ia kembali menghembus asap dari mulutnya. Menoleh kepada Rizal yang terlihat sangat penasaran, semenjak ibu balik dari Surabaya. Aku udah berjuang untuk ngeyakinin, tapi akhirnya gagal. Aku wes putus, Jal. Hah. Rizal yang kaget dengan suaranya sendiri, sempat melirik petugas lain yang sedang duduk di belakang sana. Setelahnya, ia kembali menatap Rusdi. Serius, kamu? Kepalanya mengangguk lemah. Tadinya, aku mau minta Sofia menunggu lagi. Tapi, dia sendiri yang udah capek dan minta putus. Ternyata, bisa secapek ini, ya. Aku cuma bisa ngomentarin komandan, tapi pas dijalani dewe. Sakit banget. Tatapan ibanya seiring dengan tangan yang segera merangkul Rusdi. Masih bisa diperbaiki. Kalau kamu masih cinta, buktikan. Kejar dia, minta maaf, minta dia untuk ngasih kesempatan. Udah. Lebih 10 kali selama 4 tahun, aku minta kesempatan. Ratusan kali aku minta maaf karena nggak punya waktu banyak untuk dia. Udah puluhan kali ibunya nanyain kapan aku mau ngelamar. Tapi, aku masih begini, nggak bisa ambil keputusan. Astaga, T4I memang. Sahut Rizal sambil menggeleng. Ucapan itu membuat Rusdi terhenyak. Opo sih? Aku lagi galau loh, Jal. Yo aku tabung nggak bisa tegas, karena ibuku nggak setuju. Tapi, lebih egois lagi kalau aku biarin orang yang aku sayang masuk ke keluargaku. Gimana sih? Kok malah ngatain aku begitu sih? Siapa yang ngatain kamu sih? Rizal mengangkat sebelah kakinya. Lihat nih, aku nginjak kucing. Sepatuku jadi kotor, bau lagi. Oh alah, kirain. Rusdi beranjak menjauh beberapa langkah dari Rizal. Jangan deket-deket, hus. Hus. Dasar, aku kasih baru tahu rasa. Suasana yang tadi mendukung untuk bergalau ria, buyar begitu saja. Rusdi dan Rizal sibuk sahut-sahutan. Sementara di dalam, Arman tengah fokus berdiskusi dengan beberapa orang dari salah satu instansi, unit lain dan juga pengacaranya. Di Los Angeles, sekarang waktu menunjukkan jam 8 pagi. Chelsea kembali mengobrol dengan Sofia setelah tadi baru saja menelpon Rania, untuk memberitahukan kehamilannya. Ia pikir, kabar ini akan membuat sahabatnya itu ikut berbahagia, tapi ternyata, tidak. Chelsea baru bertanya. 4. Kenapa saja, Sofia sudah menangis? Nggak bisa dibicarakan baik-baik lagi, so. Nggak tahu, Sa. Suara isak tangisnya semakin pilu. Aku nggak bisa mikir apa-apa lagi. Rasanya aku pengen resign kerja dulu. Mau balik ke kampung aja.
Penuturan sahabatnya itu membuat Chelsea berdiri meski pening dan agak lemas karena masih tidak enak badan. Jangan gitu. Pabrik kami semakin maju dan berkembang semenjak kamu jadi manajer. Karirmu sudah berkembang sejauh ini, masa berhenti gara-gara putus cinta? Terus, aku kudu piye? Kerjaanku berantakan karena nggak fokus, sekarang aku di apartemen cuma sendirian. Kalau tiba-tiba aku hilaf, kepikiran bunuh diri gimana? Astagfirullah, ngucap Mbak Yu. Ekspresi Chelsea semakin kesal. Kepalanya mendadak berdenyut. Gini aja, kamu ambil cuti, buat nenangin diri. Kebetulan Kak Adam, mau ke La minggu depan. Ikut dia aja ke sini, lanjut Chelsea sambil berjalan mondar-mandir di depan meja sofa. Biar aku bisa dengerin cerita kamu lebih jelas dan ngasih solusi. Sekalian, jalan-jalan, biar otakmu nggak mumet dan nggak kepikiran hal-hal bodoh kayak gitu. Insya Allah, nanti aku kabarin lagi kalau jadi. Sekarang aku mau otu rumah ibuku dulu. Ya wes, hati-hati di jalan ya. Jangan nyebut, oke. Nggih Doro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chelsea mengakhiri panggilan telepon itu. Mencoba untuk kembali duduk dengan tenang. Tentu ia sangat khawatir, karena Sofia bukan hanya teman seperjuangan saat pertama kali datang ke Jakarta sebagai istri anggota Polri. Tapi mereka sudah seperti saudara. Chelsea sangat tahu perjalanan hidup Sofia yang tidak mudah. Suami pertamanya gugur dalam tugas saat menyelesaikan kasus bersama tim reskrim yang dipimpin oleh perwira lain, sebelum Arman. Suami keduanya selingkuh dan kabur membawa semua tabungan dan harta benda. Sekarang, terhalang restu karena status janda yang tak pernah Sofia sengaja. Entah terlalu sensitif karena sedang hamil atau apa, Chelsea tiba-tiba menitikkan air mata. Tapi segera ia usap, saat Bu Safira datang menghampirinya. "Sa, kamu mau sarapan nasi goreng lagi? Jangan repot-repot, Bu. Saya makan roti aja." Ekspresi sendu wanita muda itu membuat beliau mendekat. Duduk bersebelahan dan menatapnya dengan lebih dalam. "Kamu kenapa, kok tiba-tiba sedih gitu? Apa kamu rindu Arman?" "Kalau itu pasti rindu, Bu. Tapi, sekarang saya lagi kepikiran teman saya. Dia abis putus sama pacarnya, karena nggak direstuin." "Loh, kok bisa?" Beliau semakin serius, menyimak. "Temanmu yang namanya Sofia itu, iya." Chelsea mengangguk pelan. Karena statusnya yang udah janda 2 kali. "Ya biasalah, namanya orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Saya bisa memahami orang tua Mas Rusdi, tapi saya juga nggak bisa lihat teman saya frustasi seperti sekarang." "Astagfirullah. Kadang ibu bingung, orang kok nggak bisa lebih open-minded gitu loh. Sofia pasti stres banget ya. Coba suruh ke sini, main-main ke La, biar kita bisa curhat-curhat. Ibu berpengalaman loh masalah begitu." 5. Raut wajah Chelsea berubah penuh kelegaan, setelah mendengar penuturan Bu Safira. Berhadapan dengan beliau membuatnya seakan sedang bicara dengan Oma Lusita, sifat dan pembawaannya sama persis. Seperti yang pernah Arman bilang, keluarga dari kakeknya Andi Malarangeng rata-rata problematik dan gila harta. Sedangkan keluarga dari pihak Oma Lusita, lebih bersahaja, tulus dan pekerja keras tanpa mengandalkan harta warisan keluarga. Sesuai jadwal pertemuan, hari ini Rusdi dan Rizal pergi ke kejaksaan. Sementara Arman berkunjung ke kantor Mabes Polri dengan membawa amplop besar di tangannya. Berisi persyaratan penting untuk pengajuan. Tanpa menunggu terlalu lama, ia langsung dipersilakan masuk oleh seorang ajudan. Tepatnya, masuk ke ruang kerja yang terlihat sangat mewah dan autentik dengan nuansa khas Indonesia. "Arman." Beliau mendekat dan langsung memeluk, singkat. "Harusnya saya ke NTT pagi ini, tapi demi kamu, saya cancel."
Pasti ada hal yang penting, kan? Iya, Pak. Ayo silakan duduk. Terlihat, Arman menghembus napas panjang sebelum akhirnya ikut duduk. Berhadapan dengan sang atasan. Amplop berwarna coklat di tangannya ia letakkan ke atas meja. Maaf mengganggu waktu Anda. Arman menyodorkan amplop itu ke hadapan beliau. Saya datang untuk 6. Menyerahkan dokumen yang telah Anda minta sebelumnya. Senyum di wajah pria parubaya itu kembali terukir sumringah. Diraihnya amplop besar berwarna coklat di atas meja dan langsung dibuka untuk mengeluarkan beberapa dokumen kelengkapan milik Arman. Alhamdulillah, semuanya lengkap. Beliau kembali memasukkan semua lembaran kertas itu ke tempat semula. Kembali menatap Arman yang duduk tegap di hadapannya. Kamu yakin ingin mengajukan CLTN? Siap, saya yakin. Tidak ada tunjangan dan tidak terhitung masa dinas loh. Beliau kembali berusaha menggoyahkan keputusan Arman. Semoga tidak lebih dari 1 tahun. Kembalilah, ambil posisi yang sudah saya siapkan. Kursi itu akan tetap kosong sampai kamu kembali. Siap. Untuk sekarang, saya ingin fokus pada keluarga saya, ungkap Arman dengan posisi tegap. Alhamdulillah, Chelsea sedang mengandung anak 4K kedua kami. Terlebih putra saya sedang proses pemulihan pasca trauma. Beliau kembali mengangguk ketika mulai memahami bahwa Arman membutuhkan waktu setelah masalah yang beberapa waktu lalu membuat semuanya kacau. Baik di lingkungan pekerjaan dan keluarga. Kamu juga butuh istirahat. Tolong sampaikan salam saya kepada Chelsea. Siap, Pak. Perhatiannya beralih kepada salah seorang ajudan yang sedang berdiri di belakangnya sejak tadi. Ambil stempel dan ballpoint saya. Surat ini harus segera diresmikan sebelum Arman berubah pikiran. Pria berpangkat kompol itu nampak tersenyum saat mendengar celetukan atasannya. Tanpa banyak basa-basi, ia segera mengambil apa yang dibutuhkan, lalu diletakkan dengan sopan di atas meja. Dengan posisi sedikit membungkuk, beliau mulai menandatangani surat tersebut. Apa kamu sudah menemukan pengganti untuk memimpin Satreskrim? Jangan sampai kosong saat kamu tinggal nanti. Sejenak, Arman nampak terdiam. Mempertimbangkan antara dua anggota terbaiknya, yaitu Rusdi dan Rizal. Keduanya sangat berpotensi, tapi tentu banyak faktor yang mempengaruhi siapa yang paling pantas. Saya dan Pak Kapolres sebelumnya sudah mendiskusikan hal ini jauh sebelum kasus kemarin. Kami merekomendasikan AKP Rusdiansyah untuk naik memimpin reserse kriminal. Oh, dia. Selesai dengan tanda tangannya, beliau kembali melepaskan menatap Arman di hadapannya. Saya setuju. Pilihan kamu tidak mungkin salah. Jangan lupa, suruh dia nikah, bilang aja persyaratan naik jabatan. Insya Allah, Arman kembali terkekeh mendengar celetukan atasannya, lalu menghembus napas lega karena merasa sudah selesai dengan semua tanggung jawab, untuk sementara waktu. Masa rehat yang ia ambil ini akan menjadi waktu istirahat terpanjangnya sebagai anggota Polri. Tidak ada jalan untuknya berhenti. Sumpahnya untuk mengabdi kepada nusa bangsa, sudah mendarah daging. Bahkan jauh sebelum Arman merajut mimpi, tongkat estafet kepemimpinan dari Andi Malarangeng, sudah diserahkan kepadanya dan hal itu tidak boleh putus. Sekarang, PR terbesarnya adalah membuat Altaf lepas dari trauma agar bisa menjadi generasi penerus. Tentu itu tidak akan mudah, karena Altaf mewarisi watak keras dari bundanya. Ia punya pemikiran sendiri. 7. Dan tidak suka disetir. Akankah Arman berhasil? Prosesnya masih cukup panjang, tentu besar peluang untuk mewujudkan semuanya, semoga. Di sofa ruang tengah, Altaf duduk selonjoran sambil menatap sang bunda di hadapannya. Beberapa saat lalu, ia baru saja tahu jika dirinya akan menjadi seorang kakak dalam hitungan bulan. Al, nggak siap jadi abang, ya? Tanya Chelsea,
ragu-ragu. Bola matanya melirik kanan-kiri, sebelum akhirnya kembali fokus kepada sang bunda. Al siap sih. Halusnya bunda tanya ayah. Udah siap nggak jadi ayah? Maksudnya, seperti ayah teman-teman Al. Tapi nggak mungkin ya, bunda. Kata Olang, ayah itu polisi yang hebat. Lanjut Altaf. Al udah biasa sih ditinggal-tinggal. Tapi gimana nanti kalau adek kesepian seperti Al? Bilangin ayah dong, jangan sibuk terus. Loh. Tangan Chelsea mengusap kepala putranya dengan lembut. Kenapa bukan Al aja yang ngomong sama ayah? Biasanya Al suka curhat-curhat ke ayah. Enggak ah. Kedua sisi bahunya terangkat. Kenapa? Chelsea terlihat khawatir. Seiring waktu, Altaf terlihat semakin tertutup dan tidak antusias menunggu kedatangan Arman lagi. Al kecewa sama ayah. Enggak, biasa aja. Males ngomong aja. La menjawab seraya tetap fokus pada mainan di tangannya, seolah enggan bersitatap dengan bundanya. Al udah gede bunda, jangan ditanyain telus. Masih cadel begitu aja, gede dari mananya Al? Beringsut mendekat dan langsung mendekap Altaf. Mau sebesar apapun, Al tetap seperti bayi di mata bunda dan ayah. Maaf, kalau sekarang Al merasa kehidupan kita tidak sempurna. Mainan di tangan Altaf terlepas begitu saja. Ia dekap raga sang bunda dengan tangan-tangan kecilnya. Jangan nangis ya bunda. Al janji akan jadi abang yang hebat dan gak cengeng. Selesai dengan ucapannya, Altaf melepaskan pelukan itu dan langsung melompat turun dari sofa. Al mau sama Kak Ucel dulu ya. Kamu mau lihat Megalodon? Bye. Chelsea hendak angkat bicara, tapi Altaf berlari semakin jauh. Entah sejak kapan, bocah yang akan segera memasuki usia 6 tahun itu, terlihat sangat dewasa melebihi usianya. Seakan mulai merajut dunianya sendiri, tanpa melibatkan orang tua. Hari ini, Rusdi pulang lebih awal, setelah mengetahui bahwa, bukan hanya Arman dan Adam yang akan berangkat ke Amerika, tapi Sofia juga. Ia pacuan motor dinasnya, melewati gerbang perumahan hingga akhirnya sampai di tempat tujuan. Nak Rusdi. Bu. Cepat-cepat ia melepaskan helm lalu menyalami wanita paruh baya itu. Maaf, saya baru datang kemari. Dimengerti, nak. Ibu sudah dengar masalah kamu dan Sophie. Tangan beliau menepuk-nepuk pundak Rusdi. Sudah dibicarakan baik-baik. Apapun itu, jangan putus silaturahmi. Belum, Bu. Beberapa hari lalu, kami cuma ngomong sebentar. Kalau begitu masuklah, dia di dalam. Ibu mau ke pasar dulu, nanti kita makan siang sama-sama ya. Nggih, Bu. Pandangan Rusdi terus mengikuti langkah Ibu Sofia sampai duduk di atas jok motor tukang ojek. 8. Langganannya. Detik itu juga rasa bersalah kembali menggerayangi pikiran, kenapa ia bisa segeois ini membuat wanita sebaik Sofia dan ibunya menunggu sesuatu yang tidak pasti. Langkahnya berlanjut. Sesaat setelah masuk ke dalam, Sofia juga baru saja keluar dari pintu pembatas ruangan dengan penampilan yang sedikit kacau. Sepertinya juga belum mandi, karena masih mengenalan piyama panjang dengan rambut berantakan. Melihat kedatangan Rusdi, Sofia berbalik kembali ke kamar, memakai jilbab instan lalu kembali keluar. Ia terlihat tidak percaya diri karena matanya masih bengkak sisa menangis semalaman, tapi ia juga tidak bisa menghindar terus-menerus. Duduklah. Mau minum apa? Nggak usah, So. Aku cuma mau ngomong sama kamu sebentar. Rusdi mengambil posisi duduk di sofa ruang tamu. Ayo, duduk juga. Jangan berdiri di situ aja. Sofia tak banyak bicara tapi tetap menuruti permintaan Rusdi. Sekarang mereka duduk berhadapan. Tapi, situasi masih hening, hingga yang terdengar hanya suara kendaraan lewat dan detak pada jam dinding saja. Sofia.
La memberanikan diri menatap wanita itu. Apa benar, udah nggak bisa nunggu lagi? Sofia menggeleng, tegas. Tapi matanya berkaca-kaca. Satu kesempatan pun. Nggak bisa, Rus. Nggak ada ujungnya. Sofia mendesah pelan, aku nggak benci kamu, dan aku harap kamu nggak benci aku. Daripada saling membebani, lebih baik sudahi. Situasi kembali hening, Rusdi menunduk, melihat kedua kakinya di bawah sana seraya memikirkan keputusan terbaik. Sementara Sofia memilih diam sambil memijat pelipisnya. Susah seneng kita lewati bareng-bareng, ucap Rusdi pada akhirnya. Kamu salah satu penyemangatku menggapai mimpi di kesatuan. Banyak hal yang mau aku jalanin cuma sama kamu. Tapi, seperti yang kamu bilang tadi, perasaan ini malah membebani kita ya. Lanjutnya, aku nggak mau memaksakan kehendak dan akhirnya kamu dan ibumu tersiksa berada di tengah keluargaku. Rusdi menghembus napas dengan lirih. Menyodongkan badan ke depan, agar bisa menatap Sofia dengan lebih serius. Nduk, maafin aku yang banyak kurangnya ya. Kamu harus bahagia, janji sama aku. Dagu Sofia bergetar menahan isak. Tapi akhirnya tak dapat dibendung. Ia mengangguk sambil mengusap air mata. Aku dengar, kamu mau ke Amerika. Senyum khasnya kembali merekah. Jangan lupa bawa jaket tebal, aku tahu kamu nggak tahan cuaca dingin. Iya, semuanya sudah siap di koper. Tangan kanan mengusap air mata sembari duduk tegap. Komandan yang ngasih tahu, iya. Iya, aku baru tahu tadi. Tahu gitu, aku belanjain kamu dulu, buat kenang-kenangan. Rusdi berdiri dari posisi duduknya. Ya wes, aku balik ke kantor dulu ya, Nduk. Mungkin aku nggak bisa ngantar ke bandara. Nggak apa-apa. Makasih, Rus. Ia ikut berdiri. Hendak mendekat, tapi akhirnya diurungkan niat, karena merasa batasan-batasan di antara mereka semakin jelas. Hati-hati di jalan. Kata ibu, walaupun kita nggak bareng lagi, jangan lupa main-main ke sini. Pasti itu, aku sama ibu kan, konco mesra. Celetukannya lalu cekikikan sendiri. Oh iya, bilang sama ibu, aku nggak bisa ikut makan siang. Ngejar rapat di Intelcam. Iya, nanti aku bilang. 9. Kamu jangan lupa tutup pintu, terus istirahat. Aku pulang yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rusdi berbalik badan, melangkah menuju pintu keluar. Detik itu senyum di wajahnya meredup. Berganti sendu yang sejak tadi berusaha disembunyikan. Dari ambang pintu, Sofia menemandangi Rusdi yang langsung tancap gas meninggalkan halaman depan rumah ibunya. Meski berakhir baik, tapi ia pasti akan merasa sangat kehilangan, karena pria itu adalah sosok yang sangat ceria dan membuat hidupnya penuh warna. Sesaat setelah motornya memasukkan jalan raya, Rusdi membuka kaca helm dan wajahnya sudah basah karena air mata. Perlahan, laju motornya melambat lalu berhenti di bahu jalan. Turun dan duduk selonjoran di trotoar jalan untuk meluapkan kesedihannya sampai tuntas. Ia tidak mau kesedihannya ini berlarut hingga kehilangan jati diri sebagai seorang pria yang dikenal ceria dan bawel. Padahal udah sering pacaran, udah sering putus. Tapi kenapa yang ini sakit banget? Rusdi menghigaris bawah sap rokoknya seraya menatap ke arah langit. Spek yang dimau ibu sebenarnya gimana? Yang cantiknya koyo odadari aja dilepeh. Astagfirullah. Ia kembali melanjutkan aktivitas merokoknya, seraya meratapi loro ati karena standar pendamping yang diinginkan sang ibunda, melebihi ekspektasinya. Keesokan harinya, Arman berjalan cepat menghampiri anak buahnya itu. Rus di mana? Rapat harus dilaksanakan sebelum aku berangkat ke LAN nanti sore. Tadi katanya mau mandi, dan cepat-cepat ia rapikan berkas di atas meja. Tadi,
dia baru pulang jaga malam. Langsung ke atas katanya mau mandi dulu. Kayaknya, dia nggak semangat karena abis putus. Nggak ada waktu untuk galau. Arman menunjuk arloji di pergelangan tangannya. Ini sudah siang. Cepat panggil dia. Bilang aja rapat koordinasi akan dilaksanakan sekarang. Siap, dan tanpa membuang waktu, Rizal berlari menaiki tangga menuju lantai 2 kantor tersebut. Menghampiri Rusdi di salah satu ruangan yang biasa mereka gunakan sebagai ruang istirahat, menyimpan pakaian dinas dan mandi. Rus. Punggung tangannya mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi. Kenapa lama banget sih? Komandan udah nungguin kita. Jangan buat dia ngamuk. La kembali mengetuk dan memanggil. Tapi, karena tak ada jawaban, akhirnya Rizal memberanikan diri mendorong pintu itu dan Rus. Kedua matanya terbelalak saat melihat Rusdi duduk di atas kloset dengan kondisi mulut mengeluarkan busa. Astagfirullah, kok jadi gini? Rizal berbalik dan berlari dengan cepat sambil berteriak-teriak minta tolong. Untungnya Arman dan yang lainnya belum masuk ke ruang rapat.